Dua gaya pemrograman yang ternyata lebih cocok untuk aplikasi berbasis microservice ini adalah gaya pemrograman berbasis data flow dan fungsional programming. Terdapat sebuah analogi yang bagus dan berguna dari functional programming dan data. Our courses allow you to acquire a wide range of skills, from programming to the art of time management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman para software developer, sobat IT semua. Seperti biasanya dengan saya Om AI di channel kebanggaan kita bersama, The Legend Programmer. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Event Driven Architecture. Dan video kali ini adalah video ke-6 dari 10 video kita mengenai Event Driven Architecture. Adapun judul dari video kita kali ini adalah pentingnya stateful process dan stateful service pada Event Driven Architecture. Baik, kita mulai penjelasannya teman-teman. Seperti dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa gaya pemrograman imperatif berdasarkan model request response ini merupakan metode pemrograman yang sudah cukup tua dan telah ada sejak lama. Meskipun demikian, meskipun merupakan pendekatan yang sudah tua, akan tetapi popularitasnya masih tinggi dan banyak digunakan sampai saat ini. Ketika aplikasi mainstream mulai memperkenalkan aplikasi terdistribusi pada era tahun 1980-an sampai 1990, pada aplikasi berbasis domain pun mulai memperkenalkan pendekatan aplikasi terdistribusi. Sebut saja misalkan EJB, Enterprise Java Bean, dan Corba atau disebut sebagai Common Object Request Broker Architecture. Nah, yang kedua pendekatan ini berjaya pada zamannya sehingga membuat aplikasi terdistribusi pada waktu itu mudah untuk diakses walaupun cukup sangat sulit dalam proses implementasinya. Sebenarnya perbaikan dan perkembangan teknologi aplikasi terdistribusi ini terus berlanjut sejak saat EJB ini berjaya. Sebut saja teknologi sekarang seperti gRPC atau Pinnacle, Reactive Programming yang kalau di bahasa pemrograman Java itu dipelopori oleh ReactiveX dan Reactor 3, di mana semua teknologi baru ini telah menambahkan pola asinkron pada gaya pemrograman yang berbasis request response. Akan tetapi pola pikir dan pendekatan di atas, yaitu pendekatan dengan masih menggunakan pemrograman berbasis request response walaupun sudah dioptimalkan dengan penggunaan reactive programming, dirasa masih kurang bagus, tidak cocok dan kurang produktif serta masih dirasa kurang tangguh.
Ketika apa? Ketika diterapkan pada konsep aplikasi terdistribusi atau lebih detailnya pada aplikasi berbasis microservice arsitektur. Dua gaya pemrograman yang ternyata lebih cocok untuk aplikasi berbasis microservice ini adalah gaya pemrograman berbasis data flow dan fungsional programming. Terdapat sebuah analogi yang bagus dan berguna dari functional programming dan data flow, yakni istilah state. State ini tidak akan berubah di tempatnya, melainkan berubah dan bermutasi dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Hal ini itu sangat cocok dengan cara dari proses stream beroperasi. Jadi, hampir semua keunggulan dari functional programming dan data flow dapat digunakan juga pada stream processing. Berbicara mengenai state, maka terdapat dua cara implementasi dari state ini, yakni satu adalah stateful dan satu lagi adalah stateless. State sendiri dalam sistem komputer adalah data mengenai keadaan program pada saat itu. Keadaan di sini bisa berupa apapun, bisa berupa hal apapun, tergantung dari konteks pada program tersebut. Contohnya, jika aplikasi berupa game, maka state ini bisa saja merupakan jumlah uang yang player miliki, atau bisa juga berupa posisi dari player, dan bisa juga berupa item-item apa saja yang dimiliki oleh player pada saat itu. Jika kita analogikan atau kita ambil pengertian dari aplikasi berupa website, maka state ini bisa jadi data yang menunjukkan keadaan setiap individu atau setiap user sedang login atau tidak. Berikut merupakan beberapa hal yang penting dan terkait dengan stream process, functional programming, dan state. Pertama, state process itu memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan parallel processing. Kedua, stream process secara alami dia itu cocok untuk membuat dataset yang tercache dan menjaga data tersebut tetap up to date. Hal seperti ini tentulah sangat cocok untuk sistem di mana data dan kode terpisah oleh jaringan. Ya, umum seperti aplikasi kita sekarang. Jadi antara klien dengan server itu terpisah oleh network atau jaringan. Ketiga, proses streaming itu lebih tangguh daripada pendekatan biasa seperti appability yang dibuat secara runtime dan seperti program yang dijalankan secara bebas dan tidak terikat. Keempat, sebuah fungsi dari stream process ini mudah diperkirakan dan mudah dipikirkan atau mudah diprediksi daripada program biasa. Sebuah fungsi yang benar-benar murni, artinya murni sebagai functional programming, akan terbebas dari segala efek samping. Adapun pada fungsi stateful,
kita harus menghindari state yang dapat berubah dan state yang di-share. Kelima, biasanya functional programming ditulis dalam tingkat abstraksi yang tinggi sehingga membuat kita lebih mudah mengerti dan memahaminya. Selanjutnya, proses streaming memungkinkan menjalankan polyglot system baik secara bahasa pemrograman ataupun secara data store. Terakhir, yang merupakan keterbatasan dari functional programming, salah satunya pada functional programming ini kita harus melakukan negosiasi ketika mendapatkan hambatan pada waktu berhadapan dengan banyak elemen prosedural atau stateful elemen seperti file system dan jaringan. Pada pendekatan yang sama, seperti yang pernah dijelaskan salah satunya di video sebelumnya, sistem streaming kita harus diterjemahkan sebagai request response style atau REST. Dengan demikian, kita harus menghubungkan antara sinkron dan asinkron proses. Nah, pada hal ini, maka pendekatan menggunakan message broker akan sangat membantu kita sehingga kita dapat mengimplementasikan streaming proses ini pada sistem REST. Dengan demikian, perilaku sistem di sekitar core bersifat event driven atau bersifat stream proses. Terdapat beberapa persepsi umum yang sampai sekarang masih banyak dianut oleh para software developer dan para praktisi pembuat software. Mereka menganggap bahwa sistem stateless ini masih lebih baik karena tidak memiliki ketergantungan terhadap data dan akan memudahkan proses horizontal scaling. Sistem stateless ini dianggap ideal karena dengan sistem ini kita dapat meload atau menjalankan program tanpa harus menyimpan informasi tentang keadaan apapun atau keadaan sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada sistem atau service yang statusnya itu full stateless. Sebagai contoh nih, sebuah web aplikasi pada dasarnya memang dapat dibuat secara stateless. Tetapi dikarenakan kebutuhan dan keperluan sistem atau bisnis model, membuat web aplikasi itu harus mengelola session, data orang yang login di database, dan mungkin harus menjaga performance dengan pengelolaan cache. Nah, semua ini akhirnya membuat web aplikasi yang tadinya stateless, yang awalnya stateless, mau tak mau harus diurus secara stateful juga. Streaming platform mendekati keadaan tadi dan mengatur state dengan cara yang sedikit berbeda. Kita coba ingat kembali mengenai penjelasan event driven arsitektur di video sebelumnya ya. Nah, event itu akan membawa fakta yang sangat menyerupai seperti mesin assembly di dunia industri yang bergerak. Dengan demikian,
untuk berbagai kasus event, maka event-event ini akan men-trigger semua proses yang mengandung semua data yang diinginkan, seperti data flow program yang telah dijelaskan tadi. Jika yang kita butuhkan adalah memvalidasi isi message, maka event stream ini merupakan jawaban yang sangat tepat. Stateful Stream Process Engine, teman-teman, seperti yang dimiliki oleh Kafka, yaitu Kafka Stream API, sebenarnya sudah melangkah lebih jauh ya, lebih jauh dari pemahaman kita mengenai stateful. Kafka Stream API ini menjamin semua data yang kita butuhkan untuk komputasi di kemudian hari telah dimasukkan ke dalam API terlebih dahulu datanya. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian akhir dari pembahasan kita kali ini. Dan ini mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita bahas. Pertama, kebutuhan akan servis yang stateful ini mungkin tampak bertentangan dengan intuisi kita sehari-hari dalam pembuatan software. Tetapi yakinlah bahwa service stateful ini, ya, kebutuhan service stateful ini mirip dengan alasan kenapa kita menggunakan cache teknologi. Kedua, service stateful ini sangat penting. Sangat penting untuk apa? Sangat penting untuk menjaga konsistensi data, konsistensi keadaan atau state, dan tentunya dengan kita memiliki stateful stream, maka efisiensi dalam pengolahan data dan misalkan sesi pengguna itu menjadi lebih bagus dan bisa lebih ditingkatkan. Lalu mungkin bagaimana nih prakteknya si stateful service atau stateful stream ini diimplementasikan di arsitektur microservice. Kita dari awal sampai akhir hanya baru mempelajari fundamental atau konsep dasar dari stateful dan stateless. Lalu kita juga telah mengetahui kebutuhan dari stateful itu seperti apa. Nah, adapun untuk bagaimana nanti penggunaannya di dalam microservice, nah ini akan kita jelaskan di video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas stateful stream atau stateful service ketika diimplementasikan atau ketika digunakan di microservice. Jadi begitu teman-teman semua pembahasan kali ini. Mudah-mudahan menambahkan wawasan kita mengenai microservice lebih dalam ya. Di video ke-6 mungkin ya. Ini video ke-6 ya, mudah-mudahan teman-teman semua sudah semakin paham apa itu event driven architecture dan sudah lumayan mengetahui dasar-dasar dari event driven architecture ini. Baik, teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, bagi teman-teman, apabila memang merasakan bahwa video-video yang ada di kami di The Legend Programmer sangat bermanfaat,
tolong bantu untuk di-share ke rekan-rekan yang lainnya. Tolong bantu untuk di-subscribe dan di-like. Kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Dan dari sana nanti kita lihat apabila membutuhkan pembahasan tambahan, kita akan membuat videonya dari diskusi yang ada di kolom komentar nanti. Oke, begitu Sobat IT semuanya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.